Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kasih tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, shalom. Boleh sampai tambahkan tangan tinggi-tinggi, shalom. Puji nama Tuhan kita. Tema tahun 2023 adalah bangkit, jadilah pemenang. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, untuk menjadi pemenang kita harus bergerak. Nggak ada pemenang yang cuma diam. Lukas 17 menceritakan seperti ini. Ada 10 orang kusta,
Tuhan sembuhkan semua. Satu orang Samaria kembali kepada Tuhan dan dia memuji Tuhan. Tuhan tanya kemana yang lain. Waktu dia memuji Tuhan, Tuhan menyelamatkan jiwanya. Itu pemenang. Dia tidak berhenti kepada apa yang sudah diselamatkan Tuhan, sembuh penyakit, enggak. Tetapi dia ingin melakukan sesuatu lebih. Itu pemenang, Bapak Ibu Saudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara saat ini, sewaktu kita beribadah, harus beda dari tahun yang lalu, beda. Ada sesuatu yang beda. Pemenang melakukan sesuatu yang berbeda. Di luar daripada orang normal, kita melakukan lebih dahsyat. Kalau dulu kita melakukan segini, berarti kita harus melakukan lebih. Menyukakan hati Tuhan lebih lagi. Itu baru pemenang. Siapa yang mau jadi pemenang? Boleh mereka tangan. Penyebutan. Biar terjadi dalam hidup kita. Terjadi 2023. Tepuk tangan untuk orang pemenang. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah. Kumpulan orang-orang kudus Tuhan. Tuhan urapi ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami percaya lawatan Tuhan nyata di tempat ini. Dan mujizat Tuhan terjadi. Dan kami menerima segalanya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Siapkan hatimu. Kami mau sembah Kau ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh, Kau Allah, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
Tuhan. Segala Kau baik ya Tuhan. Segenap hatiku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Kau sangat baik. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur hanya padamu, ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur hatiku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Sembah Yesus selamanya. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur segala anugerah-Mu, ya Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, sebab kebaikan-Nya, anugerah-Nya, keselamatan darinya selalu sempurna. Yesus baik. Sembah, sembah Tuhan. Mari sembah Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Mari tenggelam
Mari tenggelam terus pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu menolong. Haleluya, yes Lord. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Nyatakan lebih lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terbesar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Nyatakan ya besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terbesar. Besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang setuju dengan saya, Tuhan kita besar, kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi daripada ini. Haleluya, 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 haleluya. Sebab pertolongan kami hanya datang dari-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlelam. Kami punya Allah yang setia. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi ya bagi Allah kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersukacita hari ini ada di rumah Tuhan, amin. Siap untuk lebih lagi bersukacita, amin. Sorakan haleluya. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala, come on. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami bawa pujian kami yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tak sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari sambil angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik,
di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari tepuk tangan di atas kepala semua. Siapa di sini orang-orang yang bersuka cita buat Tuhan Yesus? Orang lain. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Hanya namamu yang besar di tengah-tengah kami hari ini Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau bersuka cita akan Engkau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik. Angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorangan haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau terus bersuka cita karena namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau kita menyanyikan kebaikan Tuhan, tidak akan pernah habis. Sebab Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah yang baik. Haleluya. Dengan sukacita. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah
Mari nyanyilah. Nyanyilah jemaat Tuhan. Mari yang keras. Nyanyilah. Angkatlah tanganmu. Angkatlah. Kami memuji Tuhan. Tinggikan nama. Sukacita. Bersoraklah. Bersoraklah. Nyanyilah. Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Haleluya. Sebab sukacita kami datang darimu. Biar kami terus memuji Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan, kami bangkit menjadi umat pemenang. Bapak, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah penduduknya dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Pulau Rote. Semuanya ada di dalam pelindungan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, serta jajarannya. Semua dapat bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan juga memberkati Gembala Sidang kami Pak Niko, diberkati kesehatannya, pengembalaannya, dan pelayanannya sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Dan kiranya keluarga besarnya semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati Gembala CK7, Dr. Yanto, diberkati kesehatannya, pelayanannya, dan pengembalaannya untuk membawa umat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya keluarga besar Dr. Yanto semuanya ada di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati generasi Yeremia, dibangkitkan untuk menjadi generasi pemenang dan diberikan roh takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini untuk menjadi saksi Kristus, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Saudara. Baik, hari ini kami rindu menyambut adakah dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ? Apakah ada Bapak Saudara? Boleh mengangkat tangan jika ada. Ada di depan, ada dua di depan. Boleh mengangkat tangan lagi jika ada Bapak Saudara. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, dipersilakan untuk men-scan QR Code yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai nanti Bapak Saudara silahkan ke meja sekretariat yang ada di depan. Baik, saya persilahkan Bapak Saudara untuk mempersiapkan persembahan. Jika sudah, mari sama-sama saya ajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa persembahan. Kita angkat persembahan di tangan kita, bersama-sama kita mau katakan, Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Julana Wibowo.
Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Satu, lima puluh, 51. Ngapain kok? Ini udah mau Imlek. Lihat, perut gua buncit, gede banget. Jongsam semua udah nggak muat. Aduh, ini gimana? Lah gimana perut gua kok ya? Ayo, ya. Kita susah loh. Gimana ya? Kita mesti workout kayaknya kok. Workout. Kayaknya mesti olahraga. Yuk. Workout. Oke. Yuk. Lari dulu ya. Lari dulu. Iya. Aduh, capek kok. Tapi lu ya? Kayaknya kita sudah ready. Kita sudah siap. Coba lihat. Ya, kita sudah siap. Pasti udah muat ke Jongsam. Pasti. Ready? 1, 2, 3. Wah. Kita keren. Jongsam keren. Lu kan kita punya sukses. Kita punya diet sukses. Betul. Kok, tapi ngomong kita dari mana kok ya? Kok itu ada lampion. Bagus banget lampionnya tuh. Tuh. Terus ada bunga mehoi juga. Wah, kita berarti udah mesti ini dong kok, Sinca kok. Udah mesti persiapin kok. Tapi ngomong makan mulu. Kita kan mesti kasih info ke jemaat buat acara gereja kita. Info apa ya? Kita udah siapin acara. Pas Sinca. Oh iya benar. Uncle Auntie semuanya, Koko Cici, Ape, Akong, Ama. Semuanya kita undang ya. Tanggal 29 datang ke gereja kita. Kita akan merayakan Imlek. Pembicaranya siapa? Bro? Yang pasti pembicaranya oke banget. Nah, Tamara Geraldine. Tamara Geraldine. Yeah. Si cantik. Iya. Ya. Kita ada 3 kali ibadah. 3 kali jam. Jam 9. Jam 11.30 sama jam 16.30. Oh, Ayo, ya. datang semua ke GBPRJ. Ya, oke. Makanya kok kita mau ucapin ke jemaat semua. Kung Si Facai. 新年蒙福，主事天恩， Mari kita bangkit. Jadilah pemenang. 兴起做个胜利者。 Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 9 Januari sampai dengan 22 Januari 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai.
Untuk info rumah doa hybrid, pembukaan kelas KOM, baptisan selam, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami persembahkan korban kami yang terindah Tuhan Yesus. Sebab hanya dekat Engkau saja Tuhan, ada kemenangan, ada damai sejahtera Tuhan. Dan kasih-Mu melimpah bagi hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di setiap kami anak-anak Tuhan Yesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari bersama-sama katakan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak.
Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai dan sejahtera. Kami menemukan iman kami menemukan kekuatan kami Tuhan. Ku temukan dalam hadirat-Nya, ku rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan saat tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan ada iman dan kekuatan di dalam Engkau. Oh, ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Oh, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Tuhan, kami sangat bersyukur karena pelukan kasih-Mu tidak akan akhir. Engkau tetap mendampingi kami di dalam apa saja yang terjadi di bumi ini. Terima kasih karena kami bisa belajar kasih karunia-Mu lebih dalam, dan lebih dalam. Dan kami mau hari ini Tuhan mulai menangkap hati-Mu untuk tahun baru ini. Apa kehendak Bapa kami di bumi ini? Karena kami mau lari bersama-Mu. Kami tidak mau tertinggal. Kami mau lihat pintu peluang dibuka dan kami mau lari bersama-Mu di dalam. Jadi Tuhan berikan semua perlengkapan persiapan hari ini yang siap di surga. Turunkan di tengah-tengah kami. Karena kami siap mendapat dan mendengar dan melakukan pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut pesan-Mu yang bisa dipercayakan kepada kami yang mau lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang siap menerima semua dari surga katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Saya bersyukur bisa kembali lagi 3 tahun lebih sedikit lewat. Dan seperti biasa di depan ada meja di mana ada brosur tentang pelayanan kami di Papua. Bisa ambil atau bisa scan QR code dan bisa daftar nama, alamat email kalau mau terima update setiap bulan. Dalam pandemi ini, semua masalah hidup yang dulu bisa tersembunyi di belakang topeng dengan senyum lebar, tapi orang tidak tahu di dalam kita ada pergumulan. Semua masalah hidup terekspos. Itu sesuatu yang terjadi dalam 3 tahun ini. Pas pada awal COVID, belum tutup ibadah. Di tempat kami, ibadah hari Minggu, ya banyak anak muda dari latar belakang cukup kacau tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati sekarang. Dan waktu ibadah tiba-tiba ada satu pemimpin pemuda kami yang semua kenal. Dia maju ke depan.
tiba-tiba dan di depan semua dia mengakui ketagihan dengan pornografi. Pacarnya yang duduk di tengah-tengah, dia malu berdiri dan keluar langsung. Habis ibadah, beberapa laki-laki mendekati anak ini. Dan mereka buka hati, wow, apa yang saudara baru ungkapkan di depan semua, kami juga gemuli. Apakah kami bisa buat kelompok komunitas pemulihan dari pornografi? Dan mereka buat komsel pemulihan dari ketagihan porno. Satu kelompok lagi lahir, satu kelompok lagi lahir, satu kelompok lagi lahir. Sampai gereja-gereja lain dengar, wow, di tempat Pak Jim ada komsel pemulihan dari porno, bisa bantu gereja kami juga kan, ini masalah di tempat kami juga. Mulai tersebar ke gereja-gereja lain sampai di tempat kami ada perempuan-perempuan datangi saya. Dan mereka tanya, Pak Jim, kenapa laki-laki dapat semua perhatian? Kami juga wanita punya pergumulan dengan sama. Apakah kami bisa buat kelompok juga? Dan mulai lahir kelompok bagi mereka. Itu contoh. Dalam 3 tahun ini, semua yang kita bisa sembunyikan sudah terekspos, tidak bisa sembunyikan lagi. Dan that's good. Dalam 3 tahun ini, mungkin saudara tahu, peningkatan angka orang yang bunuh diri di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda banyak. Khususnya di kelompok wanita banyak. Kenapa seseorang mau mengakhiri hidup ini? Karena dia rasa besok tidak akan lebih baik daripada hari ini. Lebih baik saya hentikan semua sekarang. Satu kali saya tanya di jemaat kami, berapa banyak yang dalam 1 tahun terakhir ini rasa ada perasaan mau bunuh diri, angkat tangan. Ada banyak angkat tangan. Karena jujur. Karena pemikiran pergumulan bukan dosa, melakukan itu baru dosa. Bisa tangkap ini? Tuhan membuat konteks sekarang 3 tahun ini di mana jemaat jujur tentang masalah hidup. Tidak bisa hindari lagi. Hanya problem di dalam gereja kita tidak selalu mempersiapkan jemaat untuk menghadapi masalah hidup. Mungkin sebelum COVID kita pakai istilah God's successful families. Saya tidak pakai itu lagi. God's problem families. Sekarang itu keluarga-keluarga yang bermasalah, karena semua keluarga punya masalah. Lebih baik kita jujur dan menghadapi sama-sama dengan orang lain, berpegang tangan dan kita maju sama-sama. Dan ini yang Tuhan bukakan sekarang. Karena lewat kegagalan kita selalu menemukan sesuatu yang baru. Jarang di gereja kita melatih jemaat untuk gagal. Di tempat kami semua bangkit. 1,000 anak muda bangkit, angkat tangan dan saya pimpin. Gagal, it's okay. Mau coba? 1, 2, 3. Angkat tangan. 1, 2, 3. Gagal, it's okay. Oh, ini kurang semangat. Cobalah. Katakan gagal, it's okay. 1, 2, 3. Gagal, it's okay. Ya. Gagal, it's okay. Karena lewat kegagalan kita menemukan sesuatu yang baru. Perusahaan-perusahaan di dunia yang paling berhasil adalah mereka yang mendukung kegagalan cepat. Karena lewat setiap kegagalan akan menemukan produk yang baru. Betul? Kenapa di dalam gereja kita tidak mendukung kegagalan? Karena lewat kegagalan kita menemukan kekuatan dari Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Karena kita mau
keluar dari COVID dengan bangkit, raise up, rubah dunia. Mungkin di dalam hati ada seperti yang ditulis di Efesus pasal 3 ayat 20. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya bisa doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam diriku. Tuhan sanggup, Tuhan bisa buat semua. Tahun ini tidak ada mustahil. Tetapi mulai di mana? Caranya apa? Dan pada saatnya kita mulai mau bangkit, mau bergerak, akan nyata kelemahan. Rasa tidak sanggup. Dan pada saat itu, Tuhan hadir dan buat sesuatu. Dan tangkap statement ini, saya akan ulang. Waktu kita mulai bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan bergabung dan bergerak di dalam kelemahan kita. Saya mau ulangi, ini penting. Pada waktu kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga bergabung dan bergerak di dalam kelemahan kita. Matius 14 ayat 22 dan di atas, jangan buka, saya akan storytelling. Ini cerita waktu Yesus baru beri makan 5.000 orang. Dan dia suruh murid-murid naik perahu menyeberang danau. Dan dia tinggal mau berdoa sedikit. Dan tengah malam dia mulai berjalan di atas air. Mendapat murid-murid di dalam perahu. Dan waktu dia mulai dekat, mereka lihat Yesus datang dan langsung tanggapan mereka, hantu. Saudara tahu budaya hantu bukan hanya di Indonesia. Ini lucu, tahun baru ada banyak film hantu. Saya tidak mengerti. Tapi kelihatan waktu itu juga ada budaya hantu. Dan mereka lihat Yesus, oh ini hantu, berjalan di atas air. Dan Yesus buang suara, hey, tenang-tenang saja guys, inilah aku, jangan takut. Dan Petrus langsung bicara, kalau ini betul Yesus, panggil saya keluar dan datang kepadamu. Dan Yesus bilang, datanglah. Dan Petrus naikkan satu kaki dan dia injak di dalam air dan tidak tenggelam. Dia angkat kaki kedua, dia mulai jalan di atas air menuju kepada Yesus. Tapi, ada tetapi. Ada angin, ada ombak, ada air. Dan dia mulai lihat semua dan dia mulai tenggelam. Akhirnya Yesus harus ulurkan tangan dan angkat dia. Dan mereka berdua naik ke dalam perahu. Saya mau tanya, saudara bawa dirimu ke dalam cerita itu? Perahu itu apa? Apa perahu di dalam hidupmu? Daerah nyaman, aman. Ini dunia yang saya tahu. Saya bisa berfungsi di dalam perahu ini. Dan Yesus minta keluar dari perahu. Air, apa air itu dalam hidupmu? Tantangan-tantangan yang kita alami setiap hari. Dan banyak sekarang keluar dari COVID. Dan selama kita melihat Yesus, kita bisa berjalan di atas tantangan-tantangan itu. Tapi pada saatnya kita mulai lihat perkara-perkara di keliling kita dari COVID, kita mulai tenggelam. Jangan lihat itu, melihat Yesus yang pimpin kita ke dalam terobosan baru tahun ini. Kita perlu ada generasi yang mau melebihi semua dari generasi sebelumnya. Dan tangkap ini saudara, waktu saya pakai istilah generasi, saya tidak bermaksud umur. Karena ada dua generasi sekarang, ada generasi pre-COVID, ada generasi post-COVID. Jauh beda, tidak sama. Selalu satu generasi belajar dari generasi sebelumnya, dan meneruskannya apa yang mereka dapat dari generasi sebelumnya.
Sekarang kita perlu generasi yang akan melebihi generasi sebelumnya. Kita perlu generasi yang akan mimpi gila. Saya lihat di Jakarta kelihatan tidak pakai istilah gila. Tidak tahu arti gila. Generasi ingin lawatan Allah. Itu gila. Dan kita perlu generasi yang mau mimpi gila bersama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dibuat, belum pernah dibayangkan. Karena everything is new. Semua adalah baru. It's not the same. Perlu satu generasi sekarang. Generasi yang saya pakai istilah generasi transformasi akhir pandemi. Generasi top, bukan generasi top. Top. Generasi transformasi akhir pandemi. Transformasi semua. Transformasi pujian penyembahan. Di mana sekarang pujian penyembahan adalah komunikasi dua arah bersama Tuhan yang bisa terjadi dimanapun. Di pasar, di kantor, di rumah makan, di mall, di rumah, di mana ada pujian penyembahan yang bisa terjadi. Bukan performance di dalam gedung dengan banyak lampu, warna-warni dan musik yang mantap. Transformasi. Transformasi doa. Di mana doa sekarang kita menangkap hati Tuhan bagi bangsa, hati Tuhan bagi orang yang belum percaya. Menangkap hati Tuhan yang tidak fokus dengan diri sendiri, bukan susun anggaran belanja yang mau bawa kepada Tuhan minta berkat demi berkat. Transformasi komunitas, di mana komunitas adalah tempat di mana saya bergaul, saya ada dengan beberapa orang yang punya pergumulan sama dengan saya. Dan kami cari jalan baru menuju kepada Yesus. Itu komunitas, bukan ibadah hari Minggu dibawa ke dalam rumah lagi. Transformasi. Dan kuncinya ada di dalam beberapa ayat. 3-4 ayat yang saya mau baca bersama. Kita buka 2 Korintus pasal 12 ayat 7 pertama. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku tidak meninggikan diri. Kelemahan yang Tuhan izinkan kita lihat di dalam COVID, ini dari Tuhan. Tuhan izinkan semua. Saya tidak mau berkata Tuhan kirim COVID, tapi Tuhan izinkan COVID untuk memperlihatkan kelemahan kepada kita. Dan kita tidak lari dari kenyataan itu, kita embrace, kita rangkul apa yang Tuhan buat. Ini ayat-ayat ini, kalau baca ayat 1 sampai 6, Paulus buat seperti lamaran kerja. Dia semua credit point dia susun. Oh, saya lihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Saya mengalami hal-hal yang orang lain tidak mengalami. Tapi ada problem. Setiap berkat membuat manusia cenderung untuk tinggi hati. We don't know how to handle berkat. Dalam COVID, saya buat banyak counseling keluarga, suami istri. Banyak masalah di antara suami istri muncul. Setiap kali saya beri counseling kepada suami istri, pertanyaan pertama ada begini. Dalam pernikahanmu, kapankah waktu paling indah dalam pernikahanmu? Saudara tahu jawaban selalu sama. Jam waktu indah dalam pernikahan kami tahun-tahun pertama. Waktu kami tidak punya apa-apa. Kami masih miskin. Tapi punya teman hidup.
punya Tuhan cukuplah. Selalu waktu kita tidak punya apa-apa, itu waktu indah dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu caranya handle berkat-berkat yang Tuhan berikan. Apa yang kita rasa sebagai kebutuhan hidup tidak selalu sama dengan apa yang sebetulnya kita perlu. Kita rasa, oh saya butuh ini, saya butuh itu, pelayanan butuh ini, pelayanan butuh ini, perlu fasilitas, perlu media, perlu semua ini. Sebetulnya tidak selalu perlu. COVID latih kita tidak perlu gedung. Karena tidak bisa kumpul, tetap pelayanan bisa jalan tanpa gedung. Tapi secara praktis, satu kali saya ada di Perlaman Papua di daerah Membramo. Banyak sungai, banyak ikan. Saya ada dengan masyarakat di situ. Saya buat survei pengembangan masyarakat. Apa ada proyek yang kami bisa buat untuk membantu? Saya tanya mereka, apa kebutuhan nomor 1 di antara kalian? Mereka bahas, mereka kembali jawab. Pak Jim, kami paling butuh ikan sauris di dalam kaling. Saya dengar itu, saya bingung. Kan ini daerah sungai, banyak ikan. Dan mereka mau ikan kaling. Karena pernah ada pedagang lewat cari kulit buaya. Dan mereka tukar kaling ikan sauris untuk dapat kulit buaya. Jadi mereka rasa barang paling berharga di dunia adalah ikan di dalam kaleng. Ini bukti bahwa kami sudah tiba, kami sudah jadi makmur. Jadi mereka rasa kebutuhan nomor 1 ikan kaleng. Lucu. Tapi saudara, kita semua seperti itu. Kita tidak mengerti apa yang kita perlu. Tuhan tahu. Kita sering tidak tahu. Dan kita selalu nyanyi, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Tapi saudara, kita tidak mengerti Yesus segala-galanya sampai kita kehilangan semua dan hanya masih ada Yesus. Baru kita tahu dia segala-galanya. Apa saja yang terjadi yang buat saya berseru, Tuhan tolong, itu baik dalam hidup saya. Apa saja yang membuat saya lari kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan satu-satunya, itu baik dalam hidup saudara dan hidup saya. Saya tahu di jemaat ini, ada yang kena COVID dan meninggal, Tuhan panggil. Papua sama. Saya sudah capek buat pemakaman protokol. 6 jemaat saya harus kubur karena di COVID dan saya tidak mau buat lagi. Tapi saudara, COVID tidak ambil mereka, Tuhan yang antar mereka. COVID tidak ambil satu orang pun. Tuhan sudah hitung setiap hari dalam hidup kita. Dari hari pertama sampai hari terakhir, dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa mencegah apa yang Tuhan sudah rancang. Jadi saya tidak mau perkara COVID membuat saya kaku, ragu, takut. Tuhan masih dalam kontrol. Dan Tuhan mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu kepada saya. Saya mau tanya sebelum kita pindah ke poin kedua. Dalam hidupmu saudara, apa kekurangan, kelemahan nomor 1 yang dirasakan sekarang? Keluar dari COVID, apa kelemahan nomor 1 yang mau Tuhan membangkitkan, memberi semangat baru di situ supaya maju di dalamnya? Apa itu? Pikirkan sekarang, catat di dalam HP, buat note. Ini kelemahan yang saya percaya Tuhan bisa bangkitkan. That's where you will meet God. Karena poin kedua, saya baca ayat berikut. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi
Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kelemahan kita menjadi guru yang mengajar kita tentang kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu saudara, waktu dalam hidupmu yang saudara rasa paling dekat dengan Tuhan, di atas gunung dalam retreat? Tidak. Tapi biasanya di dalam lembah, gelap dan susah, di situ kita merasa tangan Tuhan kuat, merangkul kita. Dan ini yang COVID mulai buat kita diajar tentang kasih karunia Tuhan. Keluar dari daerah nyaman sekarang. Melihat Tuhan hadir di situ. Ada dua prinsip yang kerjasama. Tangkap ini. Kita bersiap-siap seolah-olah semua bergantung kepada kita. Tapi kita bergerak seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan. Ini kerjasama, berpegang tangan. Kita perlu kasih karunia untuk keselamatan, perlu kasih karunia untuk setiap langkah dalam hidup ini. Sampai hari terakhir tetap mau mendalami kasih karunia Tuhan. Pakai masker. Saya akui, saya perlu kasih karunia untuk pakai masker. Dan saya tetap akan pakai. Kuncinya ayat berikut, ayat terakhir. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuncinya adalah respons. Respons kita terhadap kelemahan yang nyata sekarang adalah kunci yang membuka pintu untuk kuasa Tuhan datang dinyatakan. Ada banyak orang tanya saya, Jim, apa rahasia orang bisa terima kelimpahan berkat dari Tuhan? Saya selalu jawab, orang yang mau terima berkat berlimpah-limpah, dia harus siap kerugian besar dulu, baru bisa dapat berkat berlimpah-limpah. Kuasa Tuhan menaungi siapa? Bukan orang yang jago rohani. Tapi orang yang meresponi proses Tuhan dalam hidupnya dengan benar. Waktu COVID terjadi, saya selalu keliling, saya tanya di mana-mana. Apa responsmu terhadap COVID? Ada tiga yang selalu muncul. Ada yang bilang, Jim, kami tunggu sampai semua selesai, kembali normal lagi. Salah. Karena tidak akan kembali normal lagi. Ada respons kedua. Oh Jim, kami jaringan gereja rumah. Kami tidak kumpul banyak-banyak orang di satu tempat, jadi tidak apa-apa. Ini COVID tidak mengganggu. Salah. Respons ketiga yang saya rasa benar, yang kami juga ambil di Papua, COVID diizinkan Tuhan untuk membuka peluang-peluang baru, untuk meloncatkan kami ke dalam terobosan baru yang belum pernah kami pikirkan. Tidak bisa sikap netral, harus sikap agresif, sikap proaktif, bahwa ini waktu terbaik dalam hidup ini. Hanya banyak orang buta tidak melihat apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan siapkan sekarang. Waktu COVID terjadi di Papua, sama seperti di sini, pemerintah minta jangan kumpul lagi. Kami gereja pertama di daerah kami yang tutup ibadah hari Minggu. Karena anak-anak kami semua ada dalam komunitas kecil di mana hidup dipulihkan. Jadi itu hidup mereka di situ
ibadah hari Minggu itu hanya tambahan. Kalau itu dihentikan tidak apa-apa. Tapi kami banyak dikritik. Ada banyak orang bilang, Jim lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Pernah dengar itu? Bukan isu rohani seperti itu. Kami taat kepada pemerintah. Tapi minggu berikut, kami tutup minggu berikut, kami buat live streaming. Saya duduk di depan, ada satu pemimpin jarak 1 meter, ada satu lagi, 5 orang. Kami buat pujian penyembahan spontan, a cappella. Saya ajar PA induktif. Oh, kami nikmati. Tapi ada problem. Sesudah selesai, anak-anak yang rekam semua, mereka kasih lihat berapa banyak orang nonton. Banyak sekali. Dan kami berkumpul dengan semua pemimpin. Dan kami bahas. Kalau Yesus ada di bumi ini, apakah Yesus akan live streaming? Dan saudara tidak harus ambil kesimpulan sama seperti kami. Tapi kesimpulan kami adalah kalau Yesus di sini, Yesus tidak akan live streaming. Karena setiap kali Yesus jadi populer 2000 tahun yang lalu, dia menghindar. Dia pergi ke tempat lain. Karena Yesus menghindar dari popularitas. Jadi kami stop live streaming. Satu kali stop. Minggu berikut, kami hidupkan Discovery Keluarga. Dan Discovery Kids. Di mana kami kirim bahan lewat WA. Saya percaya social media. Jangan bilang Jim tidak percaya social media. Saya pakai. Tapi saya pakai dengan nilai-nilai dari Tuhan. Saya tidak hanya pakai karena popular. Kami mulai Discovery Keluarga. Di mana kami kasih semua bahan persiapan untuk ibadah di rumah. Tidak ada alasan siapapun bilang, oh saya tidak bisa pimpin ibadah di rumah. Bisa, semua orang bisa. Semua diskusi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda, orang tua, semua sudah disiapkan. Mereka terima setiap Sabtu buat ibadah di rumah. Discovery Kids, sekolah minggu kembali ke rumah. Di mana seharusnya ada. Dan orang tua mendampingi anak-anak waktu mereka discovery sama-sama. Dan semua kelompok-kelompok di BTN dipimpin oleh anak-anak. Anak-anak umur 10 tahun, 12 tahun pimpin komsel. Dengan teman-teman dari tetangga-tetangga. Booming. Sampai Merauke, sampai ke Medan. Menjadi booming dan sampai hari ini kami tetap buat. Karena ini menjawab kebutuhan. Everybody can get in ministry. Semua bisa masuk. Ibadah mulai lagi. Jadi kami jadi gereja 2 model. Itu istilah yang kami pakai. Ada masih di rumah-rumah, teruskan di rumah, jangan stop. Tapi kalau rasa perlu kumpul dengan banyak orang lagi, kami buat, kami sediakan. Jadi 50% masih di rumah-rumah, 50% datang ke sini. It's okay. Dalam COVID, kami meningkat 3 kali lipat. Kami tambah pemimpin 3 kali lipat. Karena kami melepaskan mereka ke dalam kepemimpinan cepat. Saya habiskan puluhan gembala jemaat baru. Hampir semua perempuan. Ibu-ibu yang dapat murid-murid baru, mereka bawa mereka ke dalam kepemimpinan. Kamu bisa pimpin, kamu buat kelompok baru. Mereka buat multiplikasi banyak. Ada yang tanya saya, Jim bisa habiskan perempuan sebagai gembala jemaat? Sure. Karena gembala jemaat bukan jabatan. Gembala jemaat adalah fungsi. Setiap orang yang menggembalakan adalah gembala. Ada banyak gembala di sini. Jadi mereka berkembang. Tapi 1-2 bulan lalu mulai ada konflik, ada perselisihan, ada kritik satu dengan yang lain. Karena semua muda, baru.
Natural akan ada problem. Kalau saudara mau gereja tanpa problem, akan cari sepanjang umur hidup, tidak akan menemukan. Jadi ada problem karena banyak yang baru. Dan Tuhan jawab. Saya bilang, jangan khawatir, Tuhan akan tolong. Dan Tuhan jawab minggu lalu. Mungkin sudah dengar, di Papua kami masuk tahun baru dengan banyak masalah. 1, 2, 3 hari gempa bumi 5,4, 4,9, goyang-goyang semua. Belum pernah. Diikutin dengan kebakaran pasar di kota kami. 540 toko dibakar rata dengan tanah. Hari berikut, di kota berikut ada lagi. Satu pasar habis. Hari berikut, satu ruko. Barisan ruko. Ibu-ibu kami, dari jemaat kami, mereka masak sepanjang hari. Turun di jalan, kasih makan, kasih minum semua orang yang kehilangan semua. Dan itu mulai mempersatukan mereka kembali. Semua konflik yang mereka alami hilang waktu mereka fokus dengan orang dalam kebutuhan. Wow. Tuhan tahu. Saya tidak akan tukar COVID dan gempa bumi dan semua konflik sekarang. Saya tidak akan tukar karena saya tahu Tuhan dalam kontrol. Tuhan buat sesuatu sekarang. Lihat Yesus, jangan lihat perkara. Jangan tenggelam karena lihat perkara-perkara. Natal. Perayaan Natal dalam COVID. Yes. Tidak bisa kumpul. Yes. Jadi semua komsel belajar. Kami buat Natal tanggal 1 Desember sampai 31. 1 bulan full. Dan setiap komsel turun di jalan setiap malam. Dan mereka keliling BTN berdiri di depan rumah orang nyanyi lagu-lagu Natal. Christmas caroling. Dan mereka masak kue dan mereka bagikan kue, bagikan hadiah yang mereka tahu keluarga ini butuh. Setengah jam mereka melayani dengan Christmas caroling dan hadiah. Lalu pindah ke rumah berikut. Buat yang sama setiap malam sepanjang bulan Desember. Semua komsel buat. Kami sadar, COVID membuat kami sadar Natal bukan untuk kami. Natal ada untuk kota. Kalau tidak ada COVID kami tidak akan menemukan ini. Dan sekarang kemarin kami bisa kumpul. Perayaan Natal kumpul. Tapi mereka putuskan tiap malam tetap di jalan. Tidak akan hilangkan itu. Tangkap ini. Ini ciri khas. Ini nilai-nilai baru yang Tuhan ajar kami. Lewat COVID. Terima kasih Tuhan. It's the best time. Jangan bilang, Jim, saya bukan pemimpin. Saya tidak bisa bergerak. Semua orang adalah pemimpin. Oh Jim, kami harus tunggu komando dari atas. Jangan tunggu komando. Karena Tuhan sudah bicara. Jadi garam dan terang. Jadi ada satu buku kecil yang bagus. Banyak orang tanya, Jim ada buku-buku yang Bapak baca yang bagus? Oh ya banyak. Tapi banyak buku yang pengaruhi saya adalah buku bisnis. Karena usaha-usaha di dunia yang paling berkembang adalah usaha yang pakai prinsip-prinsip kerajaan surga. Sadar atau tidak sadar, mereka pakai prinsip kerajaan Tuhan dan itu membuat mereka sukses. Dan ada satu buku kecil judulnya Tribes, suku-suku. Di mana pengarang buku ini dia bilang semua orang adalah kepala suku. Semua orang punya suku yang mereka gembalakan. Ibu dengan anak-anak. Ibu adalah kepala suku anak-anak. Bapa ada suku di kantor. Anak ada suku di lapangan bola. Semua orang punya suku yang mereka bisa pengaruhi. Jadi katakan kepada orang ini sampingmu, saudara kepala suku ya. Katakan. Saudara kepala suku, yes. Kita semua adalah pemimpin. Jadi tidak harus tunggu minggu depan, tidak harus tunggu komando dari pemimpin. Semua kepala suku pengaruhi sukumu bagi Tuhan tahun ini. Ada satu hero saya, perempuan muda dari Pakistan. Mungkin masih ingat Malala. Yang mendukung perempuan bisa berpendidikan, bisa masuk sekolah. Tapi Taliban tidak senang dan mereka tembak dia di muka. Dia hidup.
Dia dapat Nobel Peace Prize. Dan Malala selalu bersaksi, mereka bisa ambil nyawa saya, tapi mereka tidak bisa ambil impianku. They can take my life, but they can't take my dream. Itu yang kita perlu masuk tahun baru. Samakan impianmu dengan impian Tuhan. Mimpimu dengan mimpi Tuhan. Rencanamu dengan rencana Tuhan. It's the best time to be alive. Luar biasa. Senang di dalam kelemahan. Bermegah di dalam kelemahan. Bergerak di dalam kelemahan. Bertemu dengan Tuhan di dalam kelemahan. Ada satu istilah, slogan di Indonesia, mungkin saudara tahu. Orang tua selalu omong begini, kami mau anak-anak ikut iman orang tua. Saya tidak setuju. Saya tidak mau anak-anak saya ikut iman saya mau mereka melebihi iman saya. Itu sebabnya anak-anak kami, 3 perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Bahasa pertama bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Kami homeschooling mereka di hutan. Karena kami mau mereka tangkap hati orang tua dalam pelayanan. Ini bukan pelayanan orang tua, ini pelayanan keluarga. Dan mereka tangkap. Amy yang umur 12 tahun bantu mama di klinik. Ibu-ibu melahirkan, dia bantu ibu-ibu melahirkan umur 12 tahun. Dia jahit kulit yang terbelah dari perang suku umur 12 tahun. Dia pasang tulang yang patah umur 12 tahun. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali buat klinik di kota kami. Sebelum COVID, klinik kami dapat 100 pasien per hari. Tapi dalam COVID, naik 300 setiap hari. Mau buat apa? Mau tutup? Tidak bisa, orang akan mati. Jadi mereka kerja sampai larut malam setiap hari. Banyak orang dilayani, tubuh disembuhkan dan hati dibuka bagi Tuhan. Anak saya menjadi, anak-anak semua saya jadi hero saya. Saya akhir dengan ini. Saya dengar 2 hari ini bahwa mungkin di Jakarta banyak orang rasa kesatuan hilang. Banyak anggota komsel, cool atau gereja tidak ada lagi. Kami rasa kesatuan terancam. Saudara, hanya satu cara untuk dapat kesatuan kembali. Bukan dengan banyak aktivitas, kumpul-kumpul, itu bukan kesatuan. Kesatuan hanya datang pada waktu kita lihat ada kebutuhan dan kita bergandengan tangan untuk berkorban untuk satu tujuan bersama. Saya ulang ini. Berpegang tangan untuk berkorban untuk tujuan bersama akan dapat kesatuan. Banyak orang kritik generasi muda sekarang. Kami layani generasi muda sampai hari ini. Mereka bilang generasi muda tidak tahu bayar harga. Mereka sedikit manja. Mereka tidak mau fight. Tapi siapa yang salah? Bukan anak, tapi orang tua. Yang tidak kasih teladan. Bayar harga, berkorban. Mungkin terlalu protect anak-anak, terlalu manjakan anak-anak. Waktu Amy, anak pertama, dia kuliah medis di Amerika. Dia tidak suka Amerika. Dia tidak tahu Amerika. Waktu dia kuliah di Amerika, tiap malam dia angkat telepon. Dia menangis, Bapak, Mama, saya tidak suka Amerika. Saya Bapak yang baik. Oh sayang, kami dukung kau, kami berdoa untuk kamu. Tapi di wajah, di muka, saya senyum. Terima kasih Tuhan. Anak saya harus lewat lembah dan dia akan keluar lebih kuat. Dia akan belajar fight di situ. Saya mau latih anak-anak saya berkorban. Dan banyak anak muda saya dengar sekarang. Mereka bilang, Jim, walaupun kami tidak dapat teladan dari orang tua, kami mau belajar.
Kami mau belajar bayar harga untuk roba dunia. Jadi saya punya harapan tahun ini akan baik. Akan jadi tahun terbaik dalam hidup kita. Karena kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi kita semua. Mari kita berdoa, tim musik bisa kembali. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah siapkan sesuatu di jemaat ini. Ada investmentmu yang kaya, yang cukup dalam. Dan saya minta ini diledakkan dalam tahun baru ini. Dari orang tua sampai ke anak, sampai kota Jakarta merasakan tangan diulurkan dari jemaat ini untuk memberkati kota. It's not about us, about your kerajaan datang dari surga ke bumi ini. Jadi Tuhan, terima kasih karunia-Mu selalu cukup dan lebih dari cukup. Kami mau tenggelam di dalam kasih karunia-Mu. Pimpinlah kami. Kami akan lari bersama-Mu, kami tidak akan tertinggal. Kami mau di sisi-Mu, di mana Engkau ada kami mau di situ. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, boleh saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Sementara kita akan berdoa dan akan terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa untuk hamba-Nya. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur ya Bapa. Biarlah firman yang telah Kau tabur ini Bapa boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini secara khusus kami akan berdoa untuk Bapak Evangelis Jim Yose Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah. Dan kiranya Engkau memperluas wilayah pelayanannya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati, melindungi keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapak. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapak. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapak. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan, Kau berikan harapan-harapan baru, peluang-peluang baru. Dan Kau, apapun yang mereka lakukan, Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persukaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata,
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.